Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dahu falhamdulillah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kali ini kita senantiasa mendapatkan taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam menjalankan aktivitas kita dalam satu hari ini dan hari-hari berikutnya senantiasa di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu yang paling penting. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang kita memang ada satu senjata yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjatanya orang-orang Islam. Apa itu? Doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi orang yang beriman, kita punya senjata yang paling dahsyat, punya pusaka yang paling istimewa, yaitu doa. Dan dengan doa ini pun kita memuliakan diri kita dan keluarga kita serta siapapun yang ada haknya kepada kita. Kita doain saudara-saudara kita doain tetangga-tetangga kita doain semua orang-orang yang kita kenal di dalam kebaikan, kita doakan teman kerja kita doakan atasan kita doakan bawahan kita doakan pemimpin kita doakan rakyat kita. Semua kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah senjata yang paling dahsyat. Kenapa? Karena ketika Allah mengkabulkan satu doa, untuk khususnya doa dari seorang mukmin dengan mukmin lainnya, maka itu akan menjadi satu perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah doa yang seperti itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita ini sebagai manusia hidup sebagai bukan hanya sebagai makhluk individu, tapi kita ini tergantung dengan yang lainnya. Kita butuh dengan saudara kita butuh dengan orang lain di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial. Sehingga jangan hanya melulu kita berdoa hanya minta untuk diri kita pribadi, minta hanya untuk dia, minta hanya untuk dia sendiri, minta hanya untuk kekayaan dia sendiri, minta hanya untuk keberkahan dia sendiri. Sesungguhnya orang yang seperti ini malah rugi dan jauh dari pengkabulan doa. Tapi ada satu tanda pengkabulan doa. Salah satu cara juga bagaimana Allah bisa menjawab doa kita dengan cepat. Di antara sebegitu banyaknya doa manusia, kita bisa mencuri perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mendoakan orang lain. Bukan ngedoain diri kita sendiri, kita doain orang lain. Kalau kita ngedoain orang lain, maka yang terjadi adalah pengkabulannya bukan hanya untuk orang yang kita doakan, tapi juga kemuliaannya untuk kita yang mendoakan saudara kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdin muslimin", tidaklah seorang hamba muslim pun yad'una li akhihi, ya ketika dia berdoa mendoakan saudaranya bizahril ghaib, dengan tanpa sepengetahuan saudaranya. Jadi setiap malam dia ngedoain, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya mendapatkan rezeki ya Allah, misalnya begitu, tanpa tetangga kita tahu. Ya Allah, tolong kakak saya diluluskan ujiannya ya Allah. Seperti kayak gitu. Kakak kita nggak tahu, kita nggak doain dia. Ya Allah, berikan kemudahan untuk orang tua kami ya Allah. Tapi orang tua kita nggak tahu. Ya Allah, berikan derajat yang mulia kepada atasan kami ya Allah. Ya Allah, berikan amanahmu yang begitu indah kepada pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikan ini, berikan itu kepada siapapun, bukan kepada diri sendiri. Ketika dia minta, maka Nabi melanjutkan sabdanya, wa qala al-malak wa kadzalika bimithli, dan begitupun untuknya, begitupun untukmu, begitupun doa yang engkau doakan kepada saudaramu, itu pun juga akan terjadi doa untukmu. Perwujudan doa, pengkabulan doa, terkabulnya doa akan menjadi lebih cepat kalau kita ngedoain orang lain. Jadi kalau kita kepengen nih, lagi dalam satu masalah, kayaknya kita rupa-rupanya kok setiap proyek gagal mulu, setiap proyek gagal mulu, maka gampang kuncinya, doain orang lain biar gol proyeknya, begitu. Ya Allah, teman saya, ya Allah, doain ya Allah, biar cepat diterima proyeknya. Maka dengan doa tersebut, proyek kita yang bisa jadi diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, ya Allah, saudara kita ini ada yang sedang terkena musibah segala macam, maka kita doain juga buat saudara kita. Maka kebaikan doa yang kita hantarkan untuk saudara kita
pahalanya juga untuk sampai kepada kita, dan doa yang sama pun juga didoakan malaikat untuk kita. Masya Allah, ini istimewanya mendoakan sesama muslim. Ini istimewanya senjata yang kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara mengkabulan doa yang gampang itu dia, kita doain saudara kita dengan doa yang kita inginkan. Kita kepengen terbuka rezeki kita, doain saudara kita supaya rezekinya terbuka. Kita kepengen kita diangkat dari segala kesulitan, kita doain saudara kita supaya lepas dari kesulitan. Kita kepengen agar ujian kita dimudahkan sama Allah, kita doain teman-teman kita juga supaya gampang dimudahkan ujiannya. Maka ini adalah salah satu kunci bagaimana mendapatkan kesuksesan, pengkabulan dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya akan kita beberkan lebih lanjut setelah pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum Nusantara, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita tahu bagaimana mulianya kita mendoakan saudara sesama muslim, maka itu adalah sebuah doa yang mustajab, doa yang dahsyat, doa yang bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Tadi udah dikasih tahu tuh, kalau kita kepengen ini, pentokin aja dulu ke orang lain, tektokin dulu ke orang lain. Kita pengen mobil nih, ya Allah pengen punya mobil, doain orang lain biar punya mobil. Ngelihat ada satu orang yang berusaha dengan sepedanya begitu misalkan ya, ada tukang somai pakai sepeda, kita lihat sambil jalan, doain dia biar punya motor. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu Engkau berikan rezeki untuk bisa punya motor, untuk bisa merasakan berkendara dengan motor, agar dia tidak lelah untuk mengkayuhnya. Ya Allah, pasti Allah kasih kita juga motor. Dianya dapat motor, kitanya dapat motor, mobil begitu. Kita doain orang ini dapat mobil. Ya Allah, kesian teman saya hujan-hujanan, panas-panasan dia usaha, kasih dia mobil ya Allah, mobil yang mewah ya Allah. Allah akan kasih orang itu mobil yang mewah. Begitupun dengan yang mendoakan. Kenapa? Kuncinya ada di doanya malaikat. Tadi disebutkan, walaka bimithlin, doanya malaikat ketika mendengar satu manusia berdoa untuk saudaranya, malaikat ini ngomong amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, dan begitu juga doa dia kepada dia sendiri. Itu doanya malaikat. Dan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan kepada kita bahwasanya doaul malak mustajab. Doanya malaikat itu sudah pasti mustajab, didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Malaikat beda dengan manusia. Manusia punya dosa, punya salah, punya khilaf. Malaikat, Masya Allah, la ya'sunallah wa yuf'alu ma yu'mar. Malaikat itu nggak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat sifatnya adalah wif'alu ma yu'mar. Mereka senantiasa taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketaatannya malaikat merupakan pengkabulan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama kayak manusia. Manusia kalau taat, ibadah kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, doanya pasti didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malaikat yang nggak pernah punya dosa. Ini malaikat yang ketika diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud, dia sujud sampai hari kiamat. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertasbih, dia bertasbih sampai hari kiamat. Itu keadaan malaikat. Dan doanya malaikat kepada manusia mustajab, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Doanya malaikat. Jadi kalau ada malaikat mendoakan seseorang, mustajab. Contoh nih, saya doain saudara saya doain saudara saya, mudah-mudahan proyek lo gol, mudah-mudahan tender lo gol, kan begitu ya. Dia ngaminin, belum tentu gol. Kenapa? Saya yang ngedoain punya dosa, punya salah, punya khilaf. Belum tentu ucapan saya nih, doa saya dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya masih punya dosa. Nah, dia aminin, mungkin dia doang yang dikabulin, saya nggak dikabulin, begitu. Tetapi kalau sudah malaikat yang mendoakan, Masya Allah, ini adalah kuncinya. Kenapa bisa keutamaan mendoakan saudara sesama muslim adalah doa yang mustajab, doa yang dahsyat. Ini adalah kuncinya. Malaikat berdoa kepada manusia tanpa hijab. Laisal hijab bainahu wa bainallah. Enggak ada hijab antara doanya malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemuliaan doa-doa tersebut sampai kepada kita yang mendoakan sesama saudara muslim. Masya Allah. Dan menjadikan diri kita senantiasa
dikabulkan setiap doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu kunci sukses. Kata saudara saya, kunci sukses, kunci biar cepat kaya, kunci biar cepat punya mobil, kunci biar cepat punya motor, kunci biar cepat punya rumah mewah. Gampang. Doain saudara-saudara kita di sekeliling-keliling kita tanpa mereka tahu doa kita, tanpa mereka tahu kita mendoakan kepada mereka semua. Maka yang sedemikian itu adalah kunci untuk bisa sukses secara singkat. Itu loh gampangnya. Begitupun juga kalau ada teman kita yang belum punya pasangan, kita doain dah. Meskipun kita udah nikah nih, kita udah nikah, terus ada teman yang belum punya pasangan, kita doain. Nah, mudah-mudahan. Apaan tuh mudah-mudahan? Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, rahmah. Masya Allah. Timbulnya ke kita juga, keluarga kita jadi sakinah, langgeng dunia akhirat. Pokoknya kita doain yang baik-baik, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya doa itu lintas dimensi, doa itu lintas zaman, doa itu lintas waktu, doa itu lintas alam. Doa ini bukan hanya kepada sesama muslimin yang masih hidup, sesama kita manusia yang masih hidup, masih bertetangga. Bahkan kita doain orang yang ada jauh di sana. Kita doain orang yang lagi haji, kita doain orang yang lagi umroh, biar diterima pahala umrohnya, biar diterima pahala hajinya. Dengan doain mereka-mereka yang haji dan umroh, maka kita juga akan berikan kesempatan haji dan umroh. Tuh kuncinya. Kita kepengen ngedoain saudara kita yang ada di ujung sana, sedang ditimpa musibah, kelaparan, atau peperangan. Kita doain yang baik-baik. Maka insya Allah juga kita akan mendapatkan kedamaian di negeri kita. Kita akan mendapatkan kesejahteraan di negeri kita. Di saat negara lain sedang mendapatkan musibah, kita doain terus, doain, bantu. Maka kebaikan akan datang untuk negeri kita. Kesejahteraan datang kepada kita. Musibah jauh dari negeri kita. Balak musibah jauh dari kita punya negeri. Dan begitu pun juga kita doain selamat dan untuk mereka-mereka saudara kita yang masih ada di bawah kezaliman, penindasan, peperangan. Maka kita ngedoain saudara-saudara kita. Seperti kita ngedoain saudara muslimin kita di Palestina. Kita doain saudara muslim kita di Uighur. Kita doain di Afghanistan. Kita doain di Irak, di Iran. Di semua tempat-tempat kaum muslimin mendapatkan kezaliman, kita doain. Maka doa itu akan menghantarkan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, gerbang kesejahteraan untuk negara kita. Negara kita jadi damai, negara kita jadi sentosa, jauh dari perang, jauh dari perpecahan, terus bertambah persatuan dan kesatuan. Ini kuncinya. Dan gak hanya sampai di situ, gak cuma lintas jarak dan waktu. Kita ngedoain orang-orang kita yang sesama saudara muslim kita yang sudah meninggal pun akan mendapatkan kebaikan yang sama buat kita. Kita ketika mendoakan orang tua yang sudah pergi mendahului kita, maka juga doa itu akan sampai kepada mereka. Doa itu akan menjadi nikmatun barzakhiyah untuk mereka yang sudah ada di alam barzah, di alam selanjutnya. Meskipun kita beda alam, senjata Allah yang satu ini, senjata Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman ini, dia bisa melintasi dimensi, melintasi alam, melintasi waktu, melintasi jarak. Allah yang punya cerita. Maka kita nggak boleh bersuuzon kepada Allah. Apa iya nyampe doa saya? Apa iya nyampe? Nyampe. Sebab Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Selengkapnya kita akan teruskan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One. Saya di studio ini mendoakan kepada saudara-saudara, pemirsa-pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur, sehatkan badan, dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus kita menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, doa kita kepada sesama kita akan mengundang kebaikan yang sama untuk kita. Sebab malaikat yang mendoakan. Sudah kita beberkan begitu dalam, begitu ringkas, begitu jelas, dan tidak hanya sampai di situ. Doa kita kepada sesama muslim lintas jarak, lintas waktu, lintas dimensi, lintas zaman. Kita ngedoain orang-orang yang terdahulu masih sampai. Kita ngedoain orang-orang yang akan lahir di masa yang akan datang tetap sampai. Kita ngedoain orang-orang yang jauh dari negeri kita di ujung benua sana tetap sampai. Ini doa yang hebat. Dan nggak hanya di situ, lintas alam, lintas dimensi, ini doa senjata yang Allah berikan juga nyampe kepada orang yang telah pergi mendahulu kita. Orang yang meninggal dunia, ketika kita ngedoain juga kepada mereka, maka sampai manfaatnya untuk mereka. Kalau misalnya disebutkan
wah, kalau kita ngedoain orang yang sudah meninggal, tentunya tidak akan ada manfaat. Maka ini adalah perendahan atas kehebatan senjata yang Allah berikan kepada kita umat muslimin. Kalau Allah diberikan senjata, maka sudah pasti inilah cara Allah. Ini caranya Allah yang kita nggak bakal bisa menggapainya dengan logika dan akal kita. Nah, caranya Allah, maka akan sampai kepada siapapun yang kita doakan, meskipun sudah beda alam, meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan dalam satu keterangan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih umatnya baginda Nabi Muhammad yang paling disayang sama Allah daripada umat-umat yang lainnya. Ini keistimewaan kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, semua memiliki keutamaan masing-masing, akan tetapi keutamaan yang lebih tinggi dimiliki oleh kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, ummati ummatun marhumah, umatku umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu fi quburiha bidunubiha. Mereka semua umatku masuk ke dalam kuburnya dengan segala dosa dan kesalahan yang dia bawa, dengan segala kemaksiatan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya, dengan segala kesalahan, kekhilafan, kelupaan, kesengajaan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Wa takhruju quburaha la dunuba 'alaiha. Tapi nanti begitu dibangkitkan, dia keluar dari kuburannya, umatnya baginda Nabi Muhammad keluar dari kuburan mereka masing-masing, maka udah nggak ada lagi dosa yang mereka bawa. Kenapa? Yumakhasu anha bistighfaril mu'minina laha. Karena setiap orang yang beriman senantiasa memintakan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala kepada sesamanya. Jadi kalau kita diundang, misalnya ada kita diundang yasinan, diundang tahlilan, diundang doa arwahan, datang. Kita doain mereka saudara-saudara yang telah meninggal dunia dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, ya Allah, saudara saya yang telah meninggal dunia, ya Allah, hapuskan segala kesalahannya, ya Allah. Kita istighfar buat mereka, ya Allah. Kita istighfar, kita mintain ampun buat dosa-dosa mereka yang telah mendahului kita. Maka doa ini yang akan mengakibatkan mereka keluar dari kuburannya nanti udah nggak ada lagi dosa. Kalau kita tulus, ini mulut mau ngedoain teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan orang yang nggak kita kenal sekalipun, kita mau ngedoain. Ada orang bawa keranda jenazah menuju pekuburan, kita doain dia, meskipun kita nggak kenal dia. Maka doa tersebut, keikhlasan mulut kita akan menjadikan satu saat pasti giliran kita yang akan datang. Kita yang bakal meninggal dunia, kita yang bakal diangkat kerandanya, kita yang bakal dibopong jenazahnya menuju pekuburan, kita yang akan masuk ke alam barzah. Tiba masanya kita masuk ke alam berikutnya, akan banyak mulut-mulut dari teman-teman atau saudara-saudara kita, atau keluarga kita, keturunan kita, atau orang yang tidak kita kenal sekalipun, orang yang tidak mengenal kita pun juga akan dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan mulut-mulut mereka juga mau mendoakan kita, beristighfar untuk kita, memohonin ampunan buat kita. Maka inilah keistimewaannya mendoakan sesama muslim. Kalau kita ngedoain saudara kita ngedoain teman-teman kita, bahkan kita ngedoain orang yang tidak kenal sama kita, dia juga tidak kenal sama kita, maka efeknya kelak akan ada. Allah takdirkan mereka, saudara kita, tetangga kita, kenalan kita, bahkan orang yang nggak kenal sama kita, kita juga nggak kenal sama dia, ditakdirkan sama Allah, mereka pun kelak mulutnya akan mendoakan kita. Ini senjata yang begitu indah yang Allah titipkan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaganya sebagai makhluk sosial yang butuh kepada semua teman-teman, semua rekan-rekan. Karena kita masuk surga nggak sendirian, kita masuk surga rombongan. Kalau kita cuma ngedoain sendiri, kapan masuknya? Karena kita masuk rombongan, nggak mungkin kita masuk surga sendiri-sendiri. Maka inilah faedahnya kita mendoakan saudara kita sesama muslim. Ya, makanya kalau ada pertanyaan remeh-temeh ya, pertanyaan remeh-temeh, Ustadz, apa iya ngedoain orang yang udah meninggal nyampe? Jawabnya gampang, dengan cara remeh-temeh juga. Ya udah, situ meninggal duluan, nanti saya kirimin bacaan Fatihah, nyampe apa enggak begitu. Kalau nyampe, nggak nyampe, kalau nyampe dia nggak bakal balik lagi ke saya.
Tapi kalau balik lagi saya, namanya nggak nyampe. Kan doa yang kita panjatkan nggak nyampe. Kepada diri kita lagi nggak balik, berarti doa kita sampai kepada mereka. Bahkan udah diajarin sama ulama-ulama di setiap khatib Jumat, setiap sholat Jumat khatib selalu ngomong apa? Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala dosa, sayangi mereka semua umat Islam, musliminnya, muslimatnya, laki-lakinya, perempuannya, orang berimannya, yang laki-laki juga, yang perempuan juga, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup di tengah-tengah kita ataupun yang telah meninggal dunia. Artinya doa kita kepada sesama saudara muslim itu adalah doa pamungkas. Doa kita kepada sesama saudara muslim adalah doa yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nih pemirsa yang menonton, saya juga yang ada di sini saling mendoakan, kita pun akan mendapatkan predikat dan perhatian khusus dari apa yang kita sampaikan melalui doa-doa kita. Baik pemirsa, mudah-mudahan kita jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.